Begitu melihat wakil ketua Serikat Hunters, Cha Hai-in, keluar dari dungeon, Jinwo langsung menyadari kalau dia mungkin lebih kuat dari ketuanya. Hunter Cha sendiri sesaat juga sempat merasakan hawa keberadaan Jinwo, tetapi dia pikir dia pasti sudah salah orang. Setelah Hunter Cha lewat, giliran Jinwo dan para pasukan penambang yang memasuki dungeon. Karena statusnya masih Hunter level E, Jinwo pun menjadi bahan gunjingan penambang lain. Nah, tim penambang hanyalah salah satu dari banyak tim yang bekerja dalam penyerbuan dungeon level atas. Dan sebelum semua mayat monster, batu sihir, dan semua benda yang bisa diuangkan dikeluarkan dari dalam dungeon, si bos dungeon belum akan dihabisi. Begitu semuanya sudah dikeluarkan, barulah tim penyerang akan masuk lagi ke dalam dungeon untuk menghabisinya. Jinwo lalu kembali menjadi bahan gunjingan gara-gara cara kerjanya yang di atas normal. Lalu saat jam istirahat, Jinwo tidak ikut makan bersama dengan penambang lain, tetapi menyelinap masuk ke dalam ruangannya bos dungeon. Meski sadar kalau itu sangat tidak etis, namun Jinwo sempat berniat untuk menghabisi si bos dungeon, tetapi keburu seseorang memergokinya. Orang yang memergoki Jinwo ternyata adalah Hunter Cha. Meski Jinwo bilang kalau dia hanyalah penambang yang tersesat, Hunter Cha merasa kalau dia sempat melihat Jinwo memegang sebuah pisau. Namun Hunter Cha yang berpikiran positif langsung menyuruh Jinwo pergi, karena kalau sampai bosnya terganggu dan bangun, banyak orang yang mungkin akan mati. Lalu saat berpapasan dengan Jinwo, hidungnya yang sangat peka dengan bau busuk seorang Hunter justru mencium aroma wangi dari tubuh Jinwo. Makanya dia langsung nanya, apakah Jinwo beneran seorang Hunter atau bukan. Jinwo yang kemudian tahu alasan Hunter Cha selalu menutup hidungnya dengan tisu, kemudian mempertanyakan apa sebenarnya status player yang kini dia sandang itu. Nah, setelah gajian, Pak Mandor yang puas dengan kinerja Jinwo kemudian mengajaknya untuk ikut proyek selanjutnya. Begitu tahu kalau Hunters akan melakukan penyerangan ke dungeon level A lagi dengan tim B-nya, Jinwo tentu tidak menolak. Di tempat lain, Jinho terlihat sedang curhat tentang Jinwo kepada sepupunya yang seorang aktris. Sementara di tempat lainnya lagi, Hunter Cha terlihat sedang menelepon seseorang dan memintanya untuk mencari informasi terkait Sung Jinwo. Hunter Cha yang tidak percaya kalau Jinwo ada di ruangan bos dungeon karena tersesat, mencurigainya sebagai mata-mata dari guild lain. Namun begitu orang yang dia telepon bilang kalau ketua serikat juga meminta info yang sama darinya, Hunter Cha jadi semakin penasaran. Apalagi begitu mendengar si informan bilang pihak asosiasi juga sudah mengunci datanya. Tapi dari semua itu sebenarnya hanya ada satu hal yang paling mengganggu pikirannya. Kenapa aroma Jinwo wangi? Keesokan harinya ketika Jinwo sedang makan siang dengan tim penambang, seorang hunter mendatangi mereka untuk mencari seseorang yang mau menjadi pengangkut barang. Meski tawarannya cukup menggiurkan, tetapi karena resikonya juga sangat besar, tidak ada satupun yang tertarik kecuali Jinwo. Meski banyak yang mencoba mencegahnya, tetapi pada akhirnya Jinwo dan si hunter yang ternyata bernama Son Ki-hun, yang merupakan hunter level A yang memimpin tim penyerangan, akhirnya deal juga. Dan tim B Serikat Hunters yang terdiri dari 11 hunter level A dan 6 hunter level B pun siap memasuki dungeon. Namun Jinwo punya firasat yang tidak enak seperti saat dirinya memasuki gerbang merah dulu. Monster yang menyambut kedatangan tim Hunters di depan gerbang ternyata adalah para serigala dungeon. Ini aneh karena menurut mereka, serigala dungeon hanyalah monster level C, sehingga seharusnya mereka tidak cukup kuat untuk bertahan hidup di dungeon level A. Anehnya lagi, di bagian leher mereka tampak ada bekas ikatan, sehingga mereka curiga serigala-serigala tersebut sengaja dipelihara oleh monster yang memiliki kecerdasan. Dan mimpi buruk mereka pun akhirnya terkonfirmasi begitu sekumpulan High Orc muncul di depan mereka. Konon High Orc adalah yang terkuat dari spesies Orc, di mana satu High Orc kekuatannya setara dengan seorang hunter level A. Karena yang menyerang mereka ada 22 High Orc, artinya tim Ki-hun sudah kalah dari segi jumlah maupun kekuatan. Dalam pertarungan ini akhirnya kita tahu kalau seorang healer level A punya kemampuan menumbuhkan lagi tangan yang sudah putus, dan seorang magi level A hanya mampu memanggil maksimal 2 makhluk summon. Nah, dalam kondisi yang sudah desperate, sesuatu yang ajaib terjadi. Seorang High Orc yang mau mengeksekusi seorang hunter wanita tiba-tiba ambruk dengan luka sayatan di bagian lehernya. High Orc yang awalnya sangat sulit untuk dihadapi tiba-tiba melemah dan bisa dihabisi dengan mudah oleh para hunter. Ternyata dengan menggunakan skill stealth-nya, diam-diam Jinwo menggores tubuh para High Orc dengan menggunakan pedang Rasaka yang membuat mereka semua mengalami pelemahan setiap menitnya. Karena beberapa High Orc sepertinya sudah menyadari keberadaannya, Jinwo terpaksa main lebih kasar lagi untuk membuat mereka tetap
tetap tutup mulut. Siapa sangka meski hanya main gores sana-sini saja, leveling Jinwo terus berjalan. Dan berkat campur tangannya Jinwo pula lah, timnya Ki-hun akhirnya berhasil mengalahkan semua High Orc. Meski tidak bilang kepada siapa-siapa, seorang hunter wanita bertipe spellcaster ternyata tahu apa yang sudah Jinwo lakukan. Nah, karena baru masuk saja sudah disambut oleh sekelompok High Orc, meski sangat berat hati, Ki-hun akhirnya setuju untuk tidak melanjutkan misi. Namun sebuah sihir penghalang ternyata sudah dipasang di depan pintu gerbang. Dan ketika 3 orang hunter tipe mage mencoba untuk membukanya, mereka justru terkena sihir kutukan yang sudah dipasang di penghalang tersebut. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan lagi muncul di belakang mereka.